Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Yumiranda Putri, NPM saya 10222085. Saya dari kelas C122 Akuntansi Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Computer Fraud dan Cyber Security, mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital. Computer fraud atau kecurangan atau penipuan adalah suatu tindakan yang digunakan oleh seseorang menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak lain. Contoh diantaranya adalah berupa penyalahgunaan aset, kecurangan dalam laporan keuangan, dan lain sebagainya. Computer fraud adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi. Contoh kejahatannya yaitu ada illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer, illegal contents, konten yang tidak sah, data forgery atau pemalsuan data theft atau mencuri data, espionage, cyber atau mata-mata. Beberapa jenis penipuannya yaitu ada phishing atau mencuri data pribadi Anda lewat telepon, penyalahgunaan aset, dan juga kecurangan dalam pelaporan-laporan keuangan. Anda diminta mendownload suatu security software atau software menarik lainnya yang terkadang gratis tetapi sebetulnya merupakan virus, seperti kayak link-link gitu di Google, banyak ya kan, kayak kita asal pencet aja link itu bisa mendapatkan virus di HP kita sehingga HP kita bisa nge-lag gitu ya. Terkadang dalam email bank tipuan, Anda diminta mengisi survei atau mengklik link ke undian yang menarik. Nah, ini banyak banget terjadi, kayak m-banking sering ke korup karena yaitu kita pernah mengisi data atau email kita yang bisa kebuka sama hacker-hacker sehingga m-banking kita juga bisa ikut ke hack gitu. Jika Anda menerima telepon atau email dari bank yang sebetulnya bukan bank Anda atau bukan penerbit kartu kredit Anda, kemungkinan besar Anda akan ditipu. Tawaran pinjaman kredit dalam jumlah besar dengan bunga yang rendah. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab kejahatan komputer. Beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer makin marak dilakukan antara lainnya adalah: yang pertama ada akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlakukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer, seperti IT, namun tidak bisa menggunakannya dengan baik gitu. Sistem keamanan jaringan yang lemah. Yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Yang ketujuh, belum ada undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Selanjutnya, ada cyber security. Cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Informasinya sendiri memiliki arti non-fisik. Cyber security adalah aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan. Biasanya serangan tersebut bersifat ilegal. Jika mengacu pada International Telecommunication Unit atau ITU, cyber security adalah aktivitas yang meliputi kebijakan dan konsep keamanan dan berfungsi melindungi aset organisasi. Perlindungan dapat berupa perangkat lunak atau software, aplikasi atau apapun yang berhubungan dengan sistem komputer, sehingga dengan menggunakan keamanan cyber,
perusahaan dapat menanggulangi ancaman di sistem komputer. Konsep cyber security terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama, kerahasiaan. Maksudnya adalah membatasi akses yang hanya diperuntukkan orang-orang tertentu. Hal ini penting dilakukan agar di kemudian hari tidak terjadi kecerobohan data. Misalnya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses laporan keuangan, sedangkan yang lainnya tidak. Yang kedua ada integritas. Maksudnya menyampaikan informasi yang benar, tepat, dan juga akurat kepada publik. Selain menyimpan informasi, perusahaan perlu menjaga data yang dimiliki pengguna. Jangan sampai hal tersebut bocor ke pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Yang terakhir yaitu ada ketersediaan. Maksudnya, jangan sampai pelanggan kecewa dengan sistem yang Anda atau perusahaan Anda miliki. Misal, perusahaan Anda berbasis aplikasi keuangan. Tiba-tiba, aplikasi keuangan sedang macet dan tidak ditangani dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat membuat pelanggan berpindah ke kompetitor. Jenis-jenis cyber security terdapat menjadi 3 bagian. Yang pertama ada cold security. Pencurian data bisa terjadi kapan saja, maka untuk menghindarinya, kita perlu adanya keamanan cyber yang baik. Salah satunya menggunakan cloud security. Aktivitas ini meliputi layanan teknologi hingga kebijakan yang berhubungan dengan cloud security. Yang kedua ada network security. Jika lalu lintas data semakin tinggi, penggunaan semakin banyak, ada baiknya meningkatkan keamanan jaringan atau network security. Fungsi dari network security sangat penting bagi perusahaan bisnis sebab ini berguna untuk melindungi aset perusahaan dan juga jaringan lalu lintas data. Yang terakhir ada application security. Saat ini telah banyak bisnis yang mengandalkan aplikasi untuk bisnis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pelanggan dalam mengakses produk. Namun demikian, perlu diwaspadai terhadap cybercrime. Untuk menghadapinya, biasakan menggunakan cara seperti autentikasi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis ancaman cyber security. Yang pertama ada cybercrime. Cybercrime itu memanipulasi data, transaksi data secara ilegal hingga perusahaan pada sistem komputer. Ini adalah jenis kejahatan yang disebut sebagai cybercrime. Selain ingin menimbulkan kekacauan pada sistem komputer, biasanya juga ingin mencari keuntungan berupa materi. Yang kedua, cyber attack. Hampir sejenis apa yang disebut dengan cybercrime. Cyber attack ini biasanya terjadi kepada perusahaan dengan nama besar atau ada kepentingan politik. Tujuannya hampir sama, yaitu menciptakan kerusuhan atau mencari keuntungan. Namun, yang paling berbahaya adalah mencuri data. Yang ketiga, ada cyber teroris. Jika serangan cyber sampai menimbulkan ketakutan yang amat takut, bahkan menciptakan kepanikan massal, hal itu disebut dengan cyber teroris. Pola yang dilakukan pun serupa, memberi ketakutan sehingga publik merasa bingung dan juga panik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.